Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur buat hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari baru, kami kembali akan renungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus agar kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah dasar firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah beriman berarti menjadikannya dasar dan bukti. Nah, Bapak Ibu, segala hal apapun agar dapat dipercaya, diikuti, diputuskan, haruslah ada dasarnya, haruslah ada alasannya, ya, dan harus ada bukti. Karena kalau tidak, maka tidak akan pernah ya secara otomatis seseorang itu bisa percaya dan berani untuk mengikuti, ya, memutuskan dan juga melangkah serta bertindak. Ya, kalau hal itu berhubungan dengan persoalan kodrati, alamiah dan yang biasa. Ya. Tetapi problemnya mau tidak mau, ya suka tidak suka. Ya, sejak kita ada di dalam dunia ini, kita selalu akan berhadapan dan diperhadapkan dengan yang namanya persoalan, pergumulan dan tantangan. Dan persoalan-persoalan yang terjadi itu di luar kemampuan kita, di luar akal pikiran kita, di luar kuasa dan kendali kita sebagai manusia. Ambil contoh persoalan-persoalan dalam kesehari-harian, dalam hidup kita yang biasa, yang manusiawi. Misalnya dalam rumah tangga, tidak semudah itu. Mungkin awalnya romantis, tapi bagaimana mempertahankannya dan sampai setia, bahkan sampai maut memisahkan, itu tidak mudah. Belum lagi ketika dia punya anak, dia harus besarkan dan didik. Tidak juga serta-merta anak itu taat dan tunduk pada orang tua. Pasti ada masalah-masalah yang terjadi. Bagaimana pergumulan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Dan bagaimana anak-anak harus ya taat dan menjalani setiap apa yang harus dia lakukan sebagai anak. Itu sesuatu yang tidak mudah. Belum lagi ketika dia studi, dia belajar, dan dia sudah bekerja dan seterusnya. Artinya tidak otomatis ya seideal dan sesempurna yang kita pikirkan. Nah, itu dalam hal biasa. Itu sebagaimana dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Karena kita terbatas, kita rapuh, apalagi kita sudah berdosa. Ada hal-hal yang kita tidak pahami dan tidak bisa kita mengerti. Tetapi juga lewat itu semua ada hal-hal juga yang terjadi justru mendatangkan kebaikan. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang misteri. Dan kita ada di situ. Nah, misalnya contoh tentang persoalan-persoalan di luar diri kita, bencana alam misalnya, ya kan? Gunung meletus, ya, tanah longsor, ya, kemudian gempa bumi, bahkan juga banjir bandang yang seketika tiba-tiba terjadi dan memakan banyak korban. Tapi di sisi lain juga ada peristiwa di mana melalui ya, bencana itu ada hal-hal yang juga membuat ya, kehidupan masyarakat semakin baik, semakin terrestorasi begitu. Bahkan juga kita tahu di NTT misalnya dengan badai yang terjadi pada waktu itu. Ya, justru mengakibatkan ada sumber mata air yang sungguh-sungguh ada dan tiba-tiba hadir. Dan itulah yang mereka katakan sumber air so dekat, kan begitu. Kemudian juga ada pulau yang tiba-tiba muncul seketika. Dia membuat mereka juga harus memiliki apa namanya? Ya, tempat yang baru dan itu membuat apa? Mereka ya bisa bahagia dan itu menjadi berkat dalam kehidupan. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami. Bahkan juga ada hal yang bisa kita ya hindari dan kita tolak. Ya misalnya peristiwa kecelakaan misalnya. Di satu sisi memang ya Tuhan bisa memanggil seseorang melalui peristiwa itu. Ya tetapi juga melalui peristiwa itu juga banyak orang mungkin tiba-tiba ya tercancel atau dia batal untuk berangkat dengan pesawat yang tiba-tiba jatuh itu. Sehingga apa? Dengan dia tidak jadi naik pesawat, dia merasa apa? Wah, saya bersyukur. Yang tadinya dia tidak percaya Tuhan, bisa percaya Tuhan. Ya kan sesuatu yang mustahil dan misteri itu terjadi. Tapi ya itulah yang ada. Ya, belum lagi ya persoalan-persoalan dalam kehidupan yang saat-saat ini terjadi. Seperti corona, virus ya, COVID-19 ini. Ya, kita juga tidak bisa menghindari. Kita juga tidak bisa menolaknya, tapi itu yang nyata, yang terjadi.
Ya, ya. Artinya bahwa Tuhan berdaulat. Dia bisa saja memakai corona untuk memanggil orang untuk bisa berpulang dan kembali kepadanya. Tetapi Tuhan juga bisa pakai virus corona untuk membuat seseorang bertobat. Dengan adanya virus corona ini, seseorang juga bisa akhirnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia mulai menata hidup yang baik. Virus corona juga mengajar kita untuk mulai hidup bijaksana. Ya, hidup sehat, hidup bersih, disiplin. Bahkan hidup bisa hemat, bisa efektif, efisien. Ya, kita tidak bertemu lagi, tapi dengan daring, dengan online, dengan virtual. Sehingga segala sesuatu tidak banyak makan ongkos begitu. Nah saudara, ini hal-hal di balik semua yang kita mungkin kutuki, yang kita mungkin hindari bahkan hakimi, tapi di sisi lain justru menjadi kebaikan. Nah, apakah kita menjadi orang yang hanya berpikir parsial? Bahwa segala sesuatu yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan ada di balik segalanya. Ya, Tuhan juga akhirnya bisa memakai apapun, bahkan termasuk corona ini untuk bagaimana kita diuji berkaitan dengan hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang lain. Apakah kita mengasihi dia? Apakah kita peduli? Apakah kita juga mendukung dan mendoakannya? Atau malah kita mengasihi dengan syarat dan kepura-puraan? Maka ini menjadi sebuah catatan bahwa ketika ada pergumulan persoalan apapun, jangan pernah menyalahkan apapun dan siapapun. Apalagi menghakimi bahwa hidup ini, keberadaan kita bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Hidup ini bukan juga untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan dan tujuannya Tuhan. Nah, karena begitu, mari kita sadari itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menghadapi segala hal dan menang atas segala yang ada di dalam dunia ini, dalam hidup ini? Jawabannya hanya satu, yaitu beriman. Kenapa beriman? Karena iman itu adalah dikatakan di sini yang bisa mengalahkan dunia ini. Dikatakan dalam 1 Yohanes 5:4-5 bahwa yang dapat mengalahkan dunia adalah iman kita. Nah, ini harus dipahami, disadari. Iman. Kenapa iman? Karena iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman, dasar, dan bukti. Jadi ini yang harus ada dalam hidup kita. Kita sadar, kita misteri, kita tidak tahu segala sesuatu ke depan. Tapi percayalah bahwa ketika iman itu ada, maka yang harus kita yakini pertama, bahwa kita harus percaya Allah itu ada. Sebagaimana di dalam ayat 6 pasal 11 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling atau bertobat kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah ada. Artinya bahwa Allah ada tidak hanya bicara keberadaan Allah yang sudah ada sejak segala sesuatu ada. Bukan itu. Itu satu sisi kebenaran tentang eksistensi Allah. Tetapi yang kedua adalah bahwa Dia hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia hadir. Dia egome emi. Aku adalah. Dia mengerti, dia peduli. Itu yang harus kita ingat. Dan yang ketiga, dari Allah ada itu bicara tentang kesetiaan Allah. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Nah, ini yang harus disadari dan dipahami oleh kita. Maka yang benar-benar kita harus hidupi berkaitan dengan ayat 6 ini adalah kita harus percaya bahwa Allah ada. Nah, bagaimana kita sungguh-sungguh dapat sampai kepada titik itu, kepada hal itu adalah pertama, kita harus isi dan tabung rohani kita dengan apa? Renungkan firman Tuhan, hidupi dan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan yang kedua adalah apa? Kita harus siap menghadapi segala tantangan, masalah, pergumulan apapun yang adalah ujian yang membentuk setiap kita. Ayub berkata, ketika aku diuji maka aku akan timbul seperti emas. Maka biarlah semua ini membawa kita untuk memiliki
cara pandang yang komprehensif, yang holistik, dan memiliki sikap yang tegas, yang benar, oleh karena punya dasar, punya bukti. Apa itu? Karena kita beriman, kita percaya Allah ada. Kiranya Tuhan memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah dalam hidup kami dan mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat menghadapi semua tantangan pergumulan masalah apapun, tanpa kami menyalahkan siapapun, apalagi kepada Tuhan dan keadaan bahkan sesama. Biarlah kami berpikir bijak dan hidup untuk terus mengiring Engkau, sampai semua apa yang Engkau kehendaki dan rencanakan tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.